jenis golok ya. Ada golok Ciomas, ada golok Cibatu, ada golok balik mipih. Pedang Damaskus saat ini diakui adalah pedang yang tercanggih dan terkuat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Angbai rahmati Allah, semoga senantiasa selalu dilindungi diberikan kesehatan, nikmat-nikmat sehat, rezeki. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini tanggal 28 Desember 2021 kita masih bisa berkumpul bersama di saung kedamaian bersama guru kita Kap Khalid Prakarya. Dan malam hari ini subhanallah masih berbincang rintik-rintik ini amat sangat luar biasa. Aduh, malam hari ini amat sangat luar biasa. Hujannya ini rintik-rintik dan bikin sejuk ada pikiran, hati dan sebagainya. Semoga dengan zikir kita, selawat kita, menjadikan kita lebih tambah fi dunia wal akhirah menjadi berkah seperti itu. Pokoknya selalu kita bersyukur atas keribuan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat Angbai, malam hari ini guru kita Khalid Prakarya, Ketua BSSN, penanggung jawab FSSN dan penggagas CPSA juga sudah hadir, selalu hadir di saung kedamaian memenuhi undangan kita. Dan apa kabar Kap? Sehat Kap? Alhamdulillah, sudah sehat. Alhamdulillah. Malam hari ini Kap luar biasa sekali Kap. Cuaca di malam hari yang amat sangat sejuk, dirintik-rintik hujan seperti ini di saung kedamaian banyak menginspirasikan kepada CPSA dan kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa selalu tabarukan ketemu sama Kap guru kita. Dan malam hari ini Kap Angbai sedikit ada ganjalan dalam pikiran atau benak lah. Artinya ini kok golok ini nih amat sangat luar biasa, golok Sunda nih Kap. Ya makanya malam hari ini Angbai izin mengundang Kap dan alhamdulillah Kap udah hadir di sini. Meskipun malam hari ini sahabat perjalanan Angdan lagi kurang enak badan lah atau lagi istirahat lah. Karena cuaca kan lagi kayak gini nih Kap di daerah Cermai nih Kap. Temanya apa hari ini? Malam hari ini temanya tentang golok nih Kap. Golok Sunda mengalahkan pedang Damaskus dan pedang Katana Semarang. Seperti itu Kap. Tapi sebelum Angbai tanya-tanya, seperti biasa Kap, izinkan Angbai untuk mengajak sholawatan dulu kepada para sahabat Angbai Kap. Oke sahabat Angbai rahmat Allah. Sebelum kita melakukan tanya jawab kepada Kap, guru kita, seperti biasa, pesan Angbai, jangan sampai ditinggalkan sholat, selalu perbanyak zikir dan sholat. Yuk kita sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilidh dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Kap, izin nih Kap, Angbai ini bertanya-tanya selalu dari kemarin nih Kap tentang kecanggihan teknologi
atau entah bajanya entah apa itu dari golok Sunda, Kap. Ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, Kap, Kap, apa istimewanya golok Sunda sehingga disejajarkan dengan pedang Damaskus dan pedang katana samurai, Kap? Apa itu, Kap, istimewanya? Okray, terima kasih Ya, Kap. Ang Bay. Ini tema malam hari ini okray banget nih. Okray, Kap. Golok Sunda mengalahkan Pedang Damaskus. pedang Damaskus Dan dan pedang katana samurai yang Samurai. dipakai oleh para Oleh para samurai. pendekar samurai Ya, di Jepang ya. Karena Jadi di gini, sini mau gimana pun teknologi dari tanah Sunda ini, Kang, itu nggak kalah sama mereka. Tapi apakah benar atau tidaknya? Ya maka dari itu malam hari ini Ang Bay mempertanyakan langsung kepada Kap, guru kita. Jadi sebelum menjawab, Ang Bay, pada zamannya di abad 14, di abad 15 ke sana ya, pada zamannya bahwa seorang yang memiliki keahlian Ya, membuat senjata, katakanlah empu ya, empu. atau pandai domas, atau pandai besi, itu memiliki kedudukan yang terhormat di satu kerajaan. Jadi si empu atau si pandai besi ini Ya, di zamannya tuh memiliki kedudukan terhormat di kerajaan. kenapa bisa gitu? Jadi satu kerajaan yang memiliki pandai domas atau ahli di bidang membuat senjata, Ya, pandai besi, itu jelas satu kerajaan itu adalah kerajaan yang besar. Contohnya begini, Ang Bay. ya, Kap. Satu negara dikatakan negara itu kuat Ya. kalau militernya itu kuat, didukung dengan persenjataannya yang kuat, yang canggih. Contoh misalkan negara kuat saat ini adalah adik kuasa adalah Amerika. Amerika. Kenapa Amerika disebut kuat? Ya, Karena memiliki senjata yang canggih. canggih. Nah, begitupun di zaman dulu, satu kerajaan itu dikatakan kuat, Ya, pertahanannya, kerajaannya besar jika memiliki seorang yang ahli membuat senjata, pandai besi. Karena dengan banyaknya senjata-senjata itu negara itu makin kuat. Iya. Nah, dulu kebetulan senjatanya itu pedang, ya, tombak. Nah, itu dulu dasar pemikirannya itu. Jadi, mengapa golok Sunda dikatakan tadi bisa disejajarkan dengan pedang Damaskus dan katana? ya, Di zamannya, di zaman kerajaan dulu, golok itu merupakan senjata andalan. Golok itu di Sunda ya, Tatar Sunda. Dari Sunda. Karena dengan golok itu pertahanan negara kuat. Juga mungkin bisa mengekspansi ke kerajaan lain gitu loh. Gitu. Jadi golok ini merupakan simbol kekuatan suatu kerajaan di Sunda. Di Sunda. Nah di Sunda sendiri, di Tatar Sunda itu banyak jenis golok ya. Ada golok Ciomas, ada golok Cibatu, ada golok balik mipih. Betul. Nah kita akan lebih spesifik nanti dijelaskan tentang golok balik mipih. Ya, Pedang Damaskus saat ini diakui adalah pedang yang tercanggih dan terkuat terkuat di dunia. dunia. Jadi Damaskus itu adanya di Suriah sana, Sorry ya. Suriah, bahwa pedang Damaskus itu teknologinya paling canggih dengan bahan baja yang paling istimewa.
yang ada di daerah-daerah Timur Tengah sana. Dan cara peleburannya, cara pembuatannya, cara seni membuatnya itu memang sehingga pedang Damaskus itu dianggap pedang tercanggih. Seperti itu ya. Pedang Damaskus itu juga dipergunakan oleh seorang panglima perang pada waktu zaman dulu, Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang Islam. Salahuddin Al-Ayyubi di zaman itu, di era itu adalah panglima perang Islam terkuat. Bahkan bisa menaklukkan Eropa, terus Yerusalem, Palestina itu. Jadi pedang Damaskus itu salah satu dipergunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Begitupun juga pedang katana ya. Pedang katana itu yang dipergunakan oleh pendekar-pendekar samurai. Betul. Di zamannya samurai itu merupakan kekuatan negara Jepang yang memiliki tingkat keterampilan dalam seni bela diri pedang katana. Nah, di samping punya keterampilan bela diri pedang katana, samurai itu, pedang katana itu juga dianggap pedang yang tercanggih, sejajar dengan pedang Damaskus. Hanya bedanya, kalau pedang Damaskus itu dengan bahannya yang istimewa nomor satu, bajanya. Kalau katana samurai itu dengan kecanggihan cara membuat seninya, gitu loh. Nah, tetapi ternyata di Nusantara tidak kalah, bahwa ternyata di Nusantara khususnya Tatar Sunda memiliki satu senjata yang sejajar dengan pedang Damaskus dan pedang katana. Bahkan Kap bisa mengatakan bisa juga golok Tatar Sunda ini bisa mengalahkan kecanggihannya golok pedang Damaskus dan pedang katana samurai. Kenapa tuh? Khususnya golok balik mipih. Jadi ini contoh aja, ini bukan golok balik mipih. Contohnya kan? Golok balik mipih ini khas golok Sunda, di mana golok balik mipih ini di samping bahannya yang begitu istimewa. Dengan baja yang kualitas yang satu lah. dengan dicampur dengan satu logam mangan namanya. Juga cara seni menyepuhnya gitu loh. Seni membuatnya gitu loh. Seni mereka ternyata luar biasa. Para leluhur kita, para karuhun kita dulu sudah memiliki pengetahuan tentang metalurgi. Metalurgi itu tentang bagaimana merumuskan, mencampur satu logam-logam, baja, mangan, terus cara menyepuhnya dengan suhu panas sekian derajat, sehingga menghasilkan golok balik mipih, salah satunya golok Sunda yang canggih di zamannya, yang memperkuat satu kerajaan Sunda yang besar. Dan Kap anggap golok balik mipih khas Sunda, Jawa Barat ini tidak kalah canggih dengan pedang Damaskus yang masyhur dan pedang katana samurai. Bahkan Kap bisa katakan golok balik mipih lebih canggih, karena salah satu bahannya itu tidak ada di dunia, yaitu satu baja khas Nusantara, kedua mangan, ketiganya ada satu logam. Yang ada logam itu hanya jenis batuan mineral sebenarnya. Logam yang ada di jajaran pantai selatan, alur pantai selatan. Kap nggak sebut namanya, salah satu camparannya itu rahasia. Demikian Angbai. Luar biasa. Terjawab sudah sahabat Angbai tentang kesanggihan teknologi di Nusantara kita, khususnya tataran Sunda, yang dimana di sini salah satunya golok balik mipih yang nggak kalah saing, yang nggak kalah sama pedang Damaskus dan katana. Tapi ini lebih canggih. Betul kan? Kalau Kap pendapat ya, pendapat Kap. Tapi di Kap gini, lalu apa fungsi dari pusaka kujang dan keris Kap? Apa hubungannya juga? Ada hubungannya nggak sama pedang golok itu Kap? Begini, kalau tentang kujang dan keris, ini pendapat pribadi Kap ya, lebih kepada itu sebagai
pusaka. Artinya senjata itu dipergunakan untuk perang, bukan untuk dipergunakan tanding. Tapi pusaka kujang dan keris itu lebih kepada metafisikanya, energinya. Energi. Jadi Energinya. bukan antara keris sama keris gini, bukan Kap, ya? Bukan misalkan kujang diadu gini, bukan. Bukan senjata perang. Bukan senjata Bukan senjata perang. tetapi Lebih ke pusaka. Pusaka, metafisik ya. Kedidayaan energi kultivasinya itu. Bahwa kujang dan keris itu oleh si pembuatnya di samping memiliki seni yang tinggi, si empunya itu dengan tirakat sehingga menghasilkan satu kultivasi energi murni, yaitu energi metafisika yang sehingga senjata kujang dan keris itu memiliki satu kekuatan energi metafisika. Jadi Bukan senjata untuk perang, ya. tapi senjata untuk perang, untuk sebuah simbol kekuatan satu kerajaan di Nusantara, di Tatar Sunda khususnya adalah Golok, balik mimpi. golok. Salah satunya golok balik mimpi. mimpi. Paham ya, Mbak ya? Paham. Ya. Berarti tombak ya, Kap, ya. Ya, tombak itu yang langsung memang untuk senjata perang. Kalau keris mah ya kan zaman saya kecil kan ngeliatnya Kap, di TV-TV tuh, di film-film tuh keluarin buat perang, dikirain udah diaduk ini, bukan Kap, ya. Cukup kalau keris, kujang tuh bukan perang, hanya energinya. Energinya ya. Bahwa itu oleh seorang yang memiliki kemampuan kultivasi energi mentransfer energi dirinya kepada satu senjata pusaka itu. Disebutnya ke pusaka. Jadi bukan senjata untuk bukan untuk perang. tapi memperkuat energi perang. Iya Kap, Ah, udah gitu, sekarang Kap. nyambung Kap. Ya, Paham Kap. Berarti kan itu sahabat Ambe bukan untuk perang, itu keris apa tuh sebangsa kayak kujang. Karena itu hanya istilahnya lebih ke arah sekarang logis nggak? kultivasi lah. Kalau kujang di logis, kan? perang, Ya logis, keris juga segini kan lawan pedang yang panjang segini kan repot kan. Logikanya kan di situ. jadi itu kekuatan metafisikanya. Maka disebutnya senjata pusaka, Pusaka ya. bukan senjata perang, bukan pertahanan. Gitu loh. Kalau pertahanan ini adalah golok. Golok, pedang, tombak. Iya. Gitu. Berarti itu masuk akal Kap. Jadi kesimpulannya adalah mengapa golok Sunda disejajarkan dengan pedang Damaskus dan pedang katana samurai, bahkan Kap menganggap itu canggih. Iya. Kenapa Kap? Karena di zamannya golok Sunda, salah satunya golok balik mimpi, adalah simbol kekuatan satu negara, pertahanan tentaranya. Sama juga sekarang, kalau satu negara memiliki tentara yang kuat dilengkapi dengan senjata yang canggih, negara itu kuat. Seperti itu dulu juga begitu. Makanya dulu orang-orang yang memiliki keahlian pandai besi, empu, pandai domas, memiliki kedudukan yang terhormat di kerajaan, karena mereka lah yang mempersenjatai satu kerajaan itu, membuat senjatanya. Jadi seperti halnya pedang, golok, tombak, gitu Kap, ya, sama panah gitu ya. Itu kan lebih ke arah teknologi Kap, ya. Bukan teknologi, artinya kekuatan mana nih baca kita sama kampus kita gitu. Teknologi. Teknologi lebih Dan seni menyepuhnya. Sekian ribu derajat, sekian ratus derajat. Terus juga cara menempahnya itu dengan ada tidak hanya tempa beberapa ketuk. ada tidak begitu ya? Nah, iya. Khusus golok balik mimpi. Kenapa balik mimpi itu canggih ya? Dia itu adalah lapisan-lapisan baja. Dilapis lagi, dilapis lagi, dilapis lagi, dilapis lagi. Tambah lagi lapisan mangan. Tambah lagi yang tadi mineral yang ada di pantai selatan. Sehingga menghasilkan satu senjata yang canggih, jadi yang sangat tajam. Nggak ada hubungannya dengan gaib atau metafisika ya? Nggak ada ya. Itu mah pure murni kecanggihan teknologi. Beda sama keris. Harus ada tirakatnya Kap, ya. Ya, keris itu sebagai pusaka. Lebih kepada energinya. Energi, ya. Kultivasi tadi. Ya, Kap, ya. Energi kultivasi atau metafisika. Subhanallah. Barangkali itu Ang Bay. Luar biasa Kap pencerahan malam hari ini. Artinya buat Ang Bay dan para sahabat Ang Bay kan biar ada ilmu yang masuk buat kita Kap. Artinya dulu kan zaman saya kecil kan taunya surat mau perang latihan keris gitu. Dikirain tuh mau perang aja nih Kap. Ternyata kan itu lebih ke arah energi. Dan sekarang udah dijawab. Dan itu ada hubungannya nggak Kap? Orang zaman dulu tuh Kap antara begini Kap. Kecanggihan teknologi dipadukan nggak sama yang namanya keris itu apa kujang gitu Kap?
Apa harus dua-duanya memiliki gitu zaman dulu tuh zaman Ya kerajaan? artinya kalau golok atau apa itu kan senjata perang ya untuk para prajurit. Kalau yang memegang pusaka itu kan biasanya kan raja-raja atau mungkin panglima-panglimanya, pati-patinya. Karena apa? Yang memegang keris atau pusaka kujang itu orang yang memiliki kesaktian, kedidayaan, Nggak asal orang aja ya? yang memiliki kultivasi energi. Udah Gitu. menguasai itu dulu Kap, ya, baru Iya. mereka bisa mengendalikan pusaka tersebut Kap. Ya artinya bisa memfokuskan energi yang ada di pusaka tersebut. Gitu loh. Betul. Terkecuali kayak golok, pedang atau tombak atau panah siapapun Kecanggihan teknologinya. biasa pun bisa pegang karena itu lebih ke arah kecanggihan Kap. Oh, keren. Cukup barangkali Ang Bay? Cukup okray banget jawabannya. Subhanallah. Jadi tanya saya gitu dari kemarin, aduh golok Sunda nih keren balik mimpi saat itu. Ada lagi yang golok yang baku tuh kan, apa golok cabang tuh kan. Ya itu juga sebagai bukti sejarah gitu loh bahwa perjalanan Bakuwu mendirikan Kesultanan Cirebon ya, Iya. Carubanagari ya, Ya, Kap. itu dengan golok canggah itu. Jadi goloknya golok Sabang. Sunda cuma ada cabang yang dengan golok itulah Mbah Cirebon atau Pangeran Guwana membabat alas sehingga mereka Mbah Kuwu mendirikan pedukuhan dan dari pedukuhan itu berdirilah Kesultanan Cirebon. Itu sebagai simbol bahwa memang golok itu adalah satu simbol suatu kekuatan kerajaan atau kesultanan. Demikian Ang Bay. Keren. Paham Kap sekarang. Jadi Persoalannya golok canggah ada di mana? ya itu pertanyaan Kap. Di mana tuh Kap? Nah ini PR bagi keturunan-keturunannya. Ya, kita Orang-orang Kesultanan Cirebon aja nggak ada yang tahu di mana golok canggah, bentuknya seperti apa. Hanya bangga dengan golok itu. Tapi filosofi goloknya itu tahu tidak. Kecanggihannya, kenapa golok canggah itu begitu canggih bisa mendirikan Kesultanan Cirebon? Kecanggihnya di mana? Teknologinya seperti apa? Itu yang harus dipelajari. Suatu saat akan Kap buka di mana keberadaan golok canggah itu. Keren. Wah, nih Biro. Ya, jangan dulu sekarang lebih ke arah kajian dulu Kap. Artinya membedakan antara pusaka dan istilahnya alat untuk tempur lah, perang. Tidak hanya tempur tapi sebagai simbol pertahanan negara. Iya betul. Seperti halnya kujang gitu. Tidak hanya buat perang tapi simbol suatu kekuatan negara itu dilihat dari kecanggihan senjatanya gitu loh. Di zamannya itu ya itu tadi. Dan golok, pedang Damaskus. Betul Kap. Salahuddin Al-Ayyubi itu loh menaklukkan Eropa Timur sampai Yerusalem, Palestina. Nah, itu dengan kecanggihan golok Damaskus. Padahal Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu menaklukkan Yerusalem, Palestina tanpa perang. Tapi karena melihat bahwa Salahuddin Al-Ayyubi memiliki pedang Damaskus yang begitu canggih dan Tersohor lah. sehingga orang sudah jiper. Udah mau aduh bukan lawannya. bukan lawan lah. Orang Sunda. Kenapa? Kerajaan Sunda ya dari Pajajaran sampai ke sana belum pernah dijajah atau ditaklukkan oleh kerajaan lain. Karena kerajaan di Tatar Sunda memiliki persenjataan yang kuat, yaitu adalah golok balik mimpi. salah satunya golok balik mimpi itu. Salah satunya. Iya, modelnya banyak. Barangkali itu Ang Bay. Oke Kap, matur suwun sangat nih Kap. Malam ini sudah memberikan pencerahan untuk Ang Bay dan para sahabat Ang Bay. Tapi jangan bosan Kap kalau kita Ang Bay untuk saya siap podcast lagi Kap untuk memberikan wawasan lah kepada kita Kap. Matur suwun sangat nih Kap. Oke sahabat Ang Bay, malam hari ini mungkin podcast kita tentang ilmu dari Kap ini amat sangat luar biasa. Mungkin kita sambung lagi di tema-tema berikutnya. Malam hari ini mungkin sampai sini dulu. Insya Allah kita akan jumpa lagi dan semoga sahabat Ang Bay semua selalu berkah rezeki, kesehatan semuanya. Amin. Sebelum sholawat lupa statement terakhir ya, bahwa statement kearifan lokal Betul, Kak. tentang golok, penjataan yang itu sebagai warisan para leluhur Betul, Kak. perlu kita lestarikan kembali. Betul. Supaya buat satu sejarah dan satu pembelajaran kepada generasi muda bahwa para leluhur kita juga memiliki keilmuan yang Nggak kalah lah sama orang canggih, luar lah. Iya, betul. memiliki
pengetahuan tentang meteorologi yang hebat gitu loh, bisa mencampur jenis-jenis logam Betul. sehingga menghasilkan satu senjata yang canggih. Itu yang PR buat Itu, nah itu mungkin Kap, Angbai lah orang-orang zaman Kap juga sekarang. PR bagi Kap sebagai ketua FSN akan melestarikan kembali uri-uri budaya, akan menumbuhkan kembali kearifan lokal itu. Okray, Lokal. sip. Barangkali itu. Luar biasa sekali nih sahabat Angbai. Ini guru kita selalu okray terus lah. Untuk istilahnya, padahal saya nih mikirin golok zaman dulu hebat-hebat gitu. Terjawab sudah malam ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Okray sahabat Angbai, matur suwun sangat, selalu setia di channel JPSA Jejak Perjalanan Spiritual Angbai. Matur suwun sangat untuk semuanya. Pesan Angbai jangan sampai ketinggalan sholat, selalu perbanyak zikir dan salawat. Yuk kita salawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minan ahwali muhtahim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.